RICS hati-hati, Rusia kirim warning soal Amerika. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масло в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. 是针对美和台当局在台湾问题上的危险举动所采取的必要举措，战区组织多军兵种部队，成体系、全要素展开，进行联合封控、对海突击、对陆打击、制空作战等多科目针对性演练和精导武器的实弹射击，全面检验武器装备性能和部队联合作战能力，做好应对一切危机事态的准备。我们正告那些心怀不轨的串台人员和台独分子，东部战区部队有充分的信心和能力反击一切挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。如果佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。中方对普京总统的表态给予高度评价。美国会众议长佩洛西窜台以来，有170多个国家发出正义的声音，重申坚持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整。 Rusia memberi peringatan soal Amerika Serikat ke negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pernyataan terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia menuding Paman Sam mendorong peningkatan militerisasi di kawasan ini. Berbicara minggu setelah menghadiri KTT ASEAN di Kamboja dan bertolak ke Bali untuk G20, ia mengatakan Washington berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya ke RICS. Ini karena khawatir dengan perilaku dua negara yakni China dan Rusia. Amerika Serikat mendorong militerisasi di wilayah ini yang jelas ditujukan untuk menahan China dan membatasi kepentingan Rusia di wilayah tersebut. Tulis AFP dimuat Senin 14 November 2022. Strategi Washington tidak inklusif dan bersaing dengan struktur inklusif yang dibuat di sekitar ASEAN, tambahnya lagi. Hal yang sama juga dimuat Reuters. Lavrov melihat ASEAN akan menjadi sebagian media pertempuran strategis geopolitik bahkan hingga dekade mendatang. Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya berusaha menguasai ruang ini, kata Lavrov kepada wartawan. Perlu diketahui Rusia telah berusaha untuk membina hubungan ekonomi, politik, dan keamanan yang lebih dekat dengan Asia sejak Barat memukul Moskow. Dengan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini sebagai tanggapan atas serangan Kremlin ke Ukraina sejak Februari. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan Moskow dan Beijing sebagai pemimpin pemberontakan global melawan dominasi global pasca Soviet, yakni AS dan Barat. AS sendiri menempatkan China dan Rusia sebagai dua ancaman global utama. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden sempat mengatakan negerinya berkomitmen untuk membangun Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, stabil dan makmur, serta tangguh dan aman. Itu ia utarakan kala mengungkap kemitraan strategis komprehensif antara AS dan kawasan beberapa waktu lalu. Rusia tuduh AS picu peningkatan militerisasi di Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuduh Amerika Serikat memicu peningkatan militerisasi di Asia Tenggara dengan mengatakan bahwa Washington berusaha untuk menahan pengaruh Beijing dan Moskow di wilayah tersebut. Dilansir kantor berita AFP Senin 14 November 2022, Lavrov menuduh Amerika Serikat mendorong militerisasi di wilayah ini yang jelas ditujukan untuk menahan China dan membatasi kepentingan Rusia di wilayah tersebut. Ketika invasi Rusia ke Ukraina mulai berlangsung, dan dengan sanksi-sanksi Barat yang menggigit, Rusia telah beralih ke Asia Tenggara dalam upaya untuk menopang ekonominya yang terpukul. Lavrov menyebut strategis Washington yang telah membuat Amerika Serikat mendorong hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Asia Tenggara.
tidak inklusif dan bersaing dengan struktur inklusif yang dibuat di sekitar ASEAN. Hal ini disampaikan Lavrov saat berbicara kepada wartawan di Bandara Phnom Penh setelah menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. Dan sebelum terbang ke Bali untuk KTT G20, di mana pemimpin Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu. Sebelumnya pada hari Minggu 13 November, Biden mengatakan dia akan berusaha membangun garis merah untuk mencari solusi atas hubungan panas Amerika dengan Beijing. Dilansir AFP Minggu 13 November 2022, Washington dan Beijing berselisih mengenai masalah mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Cina, ditambah status Pulau Taiwan yang memiliki pemerintah sendiri. Biden mengatakan dia mengharapkan pembicaraan jujur dengan Xi. Saya tahu Xi Jinping, dia mengenal saya, tambahnya mengatakan mereka selalu melakukan diskusi langsung. Kedua tokoh itu telah saling kenal selama lebih dari 1 dekade. Sejak Biden menjabat sebagai wakil presiden, di hari Senin 14 November ini, keduanya akan bertemu tatap muka untuk pertama kalinya dalam jabatan mereka saat ini. Kami memiliki sedikit kesalahpahaman, kami hanya harus mencari tahu apa garis merah itu, kata Biden. Pejabat Gedung Putih mengatakan Biden akan mendorong China untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Korea Utara setelah serentetan uji coba rudal yang memecahkan rekor. Hal itu membuat kekhawatiran melonjak bahwa rezim tertutup itu akan segera melakukan uji coba nuklir ke-7. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuduh Amerika Serikat memicu peningkatan militerisasi di Asia Tenggara dengan mengatakan bahwa Washington berusaha untuk menahan pengaruh Beijing dan Moskow di wilayah tersebut. Dilansir kantor berita AFP Senin 14 November 2022, Lavrov menuduh Amerika Serikat mendorong militerisasi di wilayah ini yang jelas ditujukan untuk menahan China dan membatasi kepentingan Rusia di wilayah tersebut. Ketika invasi Rusia ke Ukraina mulai berlangsung dan dengan sanksi-sanksi barat yang menggigit, Rusia telah beralih ke Asia Tenggara dalam upaya untuk menopang ekonominya yang terpukul. Lavrov menyebut strategis Washington yang telah membuat Amerika Serikat mendorong hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Asia Tenggara, tidak inklusif dan bersaing dengan struktur inklusif yang dibuat di sekitar ASEAN. Hal ini disampaikan Lavrov saat berbicara kepada wartawan di Bandara Phnom Penh setelah menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. Dan sebelum terbang ke Bali untuk KTT G20, di mana pemimpin Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu. Sebelumnya pada hari Minggu 13 November, Biden mengatakan dia akan berusaha membangun garis merah untuk mencari solusi atas hubungan panas Amerika dengan Beijing. Dilansir AFP Minggu 13 November 2022, Washington dan Beijing berselisih mengenai masalah mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Cina, ditambah status Pulau Taiwan yang memiliki pemerintah sendiri. Biden mengatakan dia mengharapkan pembicaraan jujur dengan Xi. Saya tahu Xi Jinping, dia mengenal saya, tambahnya mengatakan mereka selalu melakukan diskusi langsung. Kedua tokoh itu telah saling kenal selama lebih dari 1 dekade. Sejak Biden menjabat sebagai wakil presiden, di hari Senin 14 November ini, keduanya akan bertemu tatap muka untuk pertama kalinya dalam jabatan mereka saat ini. Kami memiliki sedikit kesalahpahaman, kami hanya harus mencari tahu apa garis merah itu, kata Biden. Pejabat Gedung Putih mengatakan Biden akan mendorong China untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Korea Utara setelah serentetan uji coba rudal yang memecahkan rekor. Hal itu membuat kekhawatiran melonjak bahwa rezim tertutup itu akan segera melakukan uji coba nuklir ke-7.